Pemahaman, refleksi diri, dan unjuk tekad berorientasi pelayanan disusun oleh Ilham Rizkyantoro, CPNS, Teknik Pertama Ahli Pengairan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dimulai dari akselerasi menuju birokrasi berkelas dunia di tahun 2024. Yang pertama adalah transformasi. Struktural, kultural, dan digital perlu adaptasi kebijakan dan kompetensi baru, serta adopsi teknologi dan sistem yang agile. Yang kedua adalah tantangan VUCA atau Triple Disruption. Yang pertama adalah revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0, millennials, dan pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah ASN profesional yang memiliki karakter berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Employee Values Proposition ASN merupakan branding ASN di seluruh Indonesia, yaitu bangga melayani bangsa. Salah satu karakter yang harus dimiliki oleh ASN adalah berorientasi pelayanan yang memiliki panduan atau kode etik yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Fungsi dan tugas ASN berdasarkan Undang-Undang ASN memiliki fungsi 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian tugasnya adalah 1. Melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan peraturan perundangan, 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, 3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal fundamental pelayanan publik yang pertama adalah pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak dan dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan yang keempat, pelayan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau proteksi. Contoh perilaku pelayanan prima. Yang pertama adalah menyapa dan memberi salam. Yang kedua, ramah dan senyum. Yang ketiga, cepat dan tepat waktu. Yang keempat, mendengar dengan sabar dan aktif. Yang kelima, penampilan yang rapi. Yang keenam, mengucapkan terima kasih. Yang ketujuh, mengingat nama. Yang kedelapan, perlakuan yang baik, dan lain sebagainya. Keterlibatan masyarakat dalam peningkatan pelayanan prima sangatlah penting. Sebagai penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, dan penyampaian serta pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Tujuannya adalah agar menjadi pedoman ASN yang menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Keberhasilan implementasi nilai dasar ASN apabila telah terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku pegawai, khususnya dalam memberikan pelayanan masyarakat. Bagaimana penerapannya? Sebagai ASN Kementerian PUPR, yang pertama harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perundangan atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Yang kedua, ramah, solutif, cekatan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi. Dan yang terakhir adalah melakukan perbaikan tiada henti dan inovasi demi terciptanya sesuatu yang solutif bagi kepentingan masyarakat. Berikut merupakan gambaran umum sumber daya air Kementerian PUPR. Direktorat Sumber Daya Air telah menyusun target di bidang tata kelola air. Kebijakan strategis yang diambil meliputi peningkatan layanan jaringan irigasi rawa, peningkatan kapasitas kelembagaan, layanan air baku, pengendalian daya rusak air, dan percepatan peningkatan pelestarian kapasitas waduk, embung, serta sumber-sumber air lainnya.
Pada periode tahun 2015-2018, Ditjen Sumber Daya Air telah memiliki rencana kerja seperti membangun 65 waduk, mengamankan kawasan rawan banjir seluas 200.000 hektar, normalisasi sungai sepanjang 3.000 km, mengamankan abrasi pantai seluas 500 km, serta membangun 300 buah tanggul pengendali sedimen dan lahar gunung berapi. Saat ini Indonesia memiliki daerah irigasi dengan total irigasi sebanyak 9.135.109 hektar. Untuk mengantisipasi kekeringan, Ditjen PU telah membangun tandon air, embung yang dibangun